mungkin pas saat itu imun aku turun. Drop ya? Ya, terus tiba-tiba aja penciuman perasa hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Agung Fahmi Pribadi. Semoga teman-teman sehat selalu ya dalam masa pandemi kali ini. Di video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani teman saya, Ibu Hartati Sialuhu ya. Ketawa selalu. Sehat? Sehat dong. Sehat ya teman-teman saya, Ibu Hartati Sialuhu. Termasuk Ya, korban. termasuk korban daripada COVID-19. Ya, sebelum video ini kita panjang lebar ya, kita mau nanya tentang Panjang lebar. COVID. Kebetulan Ibu Hartati ini salah satu ex pasien Alumni. COVID ya, alumni COVID. Sebelumnya kita pakai protokol dulu kesehatan Kak. Oh iya, ya. Makasih Pak Agung. Aku biasa manggil Hartati ini, kita buka aja ya maskernya. Udah kan ada protokol kesehatan. Aku biasa manggil Kak Tati ini sebutan Ito Loho. Oke lah ya. Karena Ito Loho ini orang Batak ya, Hartati Sialuhu ya. Iya, Kak Tati sehat? Sehat lah ya. Sehat ya. Kemarin kakak kena COVID. Iya. Tahu lah. Tahu Nggak tahu kok bisa kena. Tiba-tiba aja. Gara-gara Awalnya itu di bulan Desember. Desember. Desember itu nih kerjaan di kantor Iya. banyak, pulang malam. Kerjaan di kantor ya, nggak boleh sebut. Terus ya nggak boleh ikut. Nah. Terus yang kedua pulang malam di rumah ngurus anak lagi. Nih terus kurang istirahat kan? Iya. Udah kurang istirahat makanya nggak teratur. Ya mungkin pas saat itu imun aku turun. Drop ya. Ya terus tiba-tiba aja penciuman perasa hilang. Setelah Itu sekitar di Desember akhir. Pertengahan Desember. Pertengahan Desember. Terus awalnya penciuman sama ini hilang. Penciuman sama Perasa. rasa. Nah, terus aku udah ngerasa nih kok kayak itu ya, kayak ciri-ciri COVID nih gitu kan. Itu Terus udah berani cerita ke orang nggak? enggak berani karena takutnya nanti orang menghindari nih ya Ya. kan. Terus tiba-tiba ngilu semua badan. Ya. Pas lembur nih hari Sabtu. Nah, Lembur udah entah kemana di lemburnya, menggigil. Terus sakit ngilu semua badan, tapi aku paksain minum sanmol atau apalah gitu obat ya. Pikirnya udah demam biasa nih, tapi kok aku nggak bisa ngerasa ini cium apa minyak kayu putih lah, coba lagi. iya. Itu berapa hari itu gejala kayak gitu? Langsung penciuman itu sama itu baru normal kembali itu 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Terus demamnya nggak demam kali. Iya. Cek suhu 37,8. Iya. Tapi minum obat ya kan. Nah. Aku berobat ke klinik, terus dikasih obat itu vitamin C entah banyak lah. Pereda itu panas. Terus minum 1 minggu Iya. sembuh nih. Mulai normal. Bukan flu, demamnya tapi masih lemas lah ya. Iya. Lemas gak enak badan. Cuman aku nggak ngasih tahu juga nih aku ini hilang penciuman atau apa. Terus 1 minggu aku nggak demam lagi, tapi penciuman sama perasa masih nggak ada. Masih nggak ada. Ya, terus minggu kedua Iya. Itu kakak swab nggak? enggak, rapid. Rapid. Pas pula di kantor ada rapid. Itu kakak ikut? Reaktif. Reaktif. Ya. Nah, reaktif. Tapi belum dijadwalin kapan mau swab. Iya. Oke, udah aku bawa entek aja karena nanyanya ke itu petugasnya kan itu reaktif apa
sudah ada gejala gitu. Ya. Cuman ini belum tentu COVID COVID atau atau enggak. tidak. Terus nggak tahu kapan mau di swabnya, Iya. aku cuti. Cuti keluar kota 1 minggu. Tapi selama cuti itu aku batuk-batuk. Tiap hari batuk-batuk, mau tidur batuk, mau apa batuk, penciuman merasa masih belum normal. Terus yang kakak kemarin sempat cerita ART di rumah buang angin pun nggak terasa? Ya 1 minggu itu, iya. 1 minggu itu, jadi Anak berak juga nggak terasa. anak buang air besar juga nggak terasa? Nggak terasa ya? Nggak terasa. Itu 1 minggu aku di luar kota. Tapi fisik oke ya, selama nggak ngerasa indera penciumnya hilang, fisik tapi fisik oke. Maksudnya kita mau aktivitas tetap mau aja, nggak ada lemas atau segala macam. Tetap mau, tapi kayak apa ya, mau tidur aja sih bawaan, cuman kadang drop itu kan dia bawaan. ya, tapi kita nggak ngerasa kita COVID karena belum swab. Ya. Terus minggu ketiga aku balik cuti hari apa Sabtunya lah itu ya, pas mau masuk kerja harus swab dulu, balik swab, malamnya keluar hasil aku positif. Udah aku panik dong. Terus itu udah tahu positif? Udah, kan malamnya, kan aku swab pagi, malamnya jam 8. Itu setelah pulang dari yang cuti itu, setelah cuti, aku disuruh swab. Nah, jam 8 hasilnya malam positif. Hasilnya positif. Berarti selama di cuti itu Kak Tati ini udah positif sebenarnya? Mungkin ya. Tapi aku nggak berani periksa. Kemarin ke cuti itu kemana kakak? Di Samosir. Di Samosir ya. Jadi Samosir itu tapi di Danau Toba ya. Aku tuh pakai masker. Selama di Samosir. Sih, ya karena aku berpikiran kayaknya aku ada kena gejala ini ya? nih gitu. Kalau keluarga gimana? Sehat sih sampai sekarang. Anakku pas aku 1 minggu yang kemarin demam itu, anakku itu demam. Tapi untungnya cuma sehari. 1 hari aja. Iya, tapi karena nggak tahu nih kena COVID atau apa ya, baru minggu ketiga taunya COVID, anakku udah sampai sekarang ya sehat ya. Sehat ya. Kalau suami juga ya sehat, masalah. Sehat. Berarti hanya kakak aja. Jadi selama kakak cuti itu kan sebenarnya udah COVID. Baru setelah cuti baru tahu swab karena hasil swab. Selama cuti itu kakak dekat sama anak, sama suami atau? Dekat, tetap dekat karena anakku kan nggak bisa lepas dari aku. Iya. Tapi aku pakai masker tetap karena aku batuk. Ya, terus pokoknya seperti biasa sih. Aktivitas kayak biasa gitu ya. Oke, jadi setelah kakak masuk cuti, setelah selesai cuti kakak masuk kerja, kakak swab di situ, tahu hasilnya positif, terus kayak mana kakak rasanya? Ini panik. Wah, gimana nih? Aku harus ngapain ini? Gitu kan? Untungnya suamiku ada. Suamiku bilang udah jangan panik, gitu kan? Aku harus di rumah sakit nggak? Aku bilang enggak gitu. Terus dicari tahu nih gimana yang COVID itu. Pokoknya kalau dia minggu pertama itu menularkan. Ya, coba kakak kasih tahu sama penonton. Mana tahu ada yang butuh tips juga biar bisa sembuh ya kan? Ya. Karena Kak Tati ini cukup kuat imunnya ya. Kemarin hanya drop aja ya. Iya. Karena drop kecapean juga ya. Kecapean, tutup buku lah. Ya. Ya. Terus gimana? Terus itu saat suamiku baca-baca lah ya, karena aku udah panik, aku nggak baca-baca apa lagi lah. Yang aku pikirin, aduh gimana nih anakku, nanti aku tinggal kalau aku di rumah sakit isolasi gitu kan. Nah, terus datang suamiku, udah jangan panik, dijelasin nih. 1 minggu pertama itu setelah gejala, di situ dia penularannya cepat. 1 minggu pertama? Iya. Jadi aku ingat nih, oh ya 1 minggu aku di kantor tuh semua rata-rata kena. Di kantor? Kenanya tapi nggak positif, reaktif. Oke, reaktif itu kan setelah reaktif kan tergantung imun masing-masing ya. Ada yang kuat nggak jadi. Iya. 1 minggu itu menularkan.
ada dia istilah di ininya kan, pas swab itu ada ada pas lembaran swab. itu ada CT. CT itu apa? Nggak tahu sih kepanjangannya apa ya. Kalau CT kita itu di bawah 30, ini ya di bawah 30 atau di bawah Istilahnya 20, ya? Itu virusnya itu masih kebal di tubuh kita, terus imun kita masih drop. Tapi kalau di atas CT-nya 30 atau apa, itu kita udah nggak menularkan lagi. Tapi kalau masih di bawah itu menularkan. Tapi 1 minggu itu biasanya. 1 minggu pertama. Oke, Minggu berikutnya? kedua itu virus itu masih di dalam tubuh, Iya. di dalam tubuh tapi belum pecah gitu, belum pecah dia ininya. Tapi itu nggak menularkan lagi. Tidak mengeluarkan, hanya di dalam tubuh kita. Hanya di dalam tubuh. Tinggal kita yang melawan, Iya, kan? tinggal kita ngelawannya, perbanyak istirahat, makan banyak, minum vitamin, itu aja. Oke. Terus Jadi kan kakak setelah swab kemarin, setelah swab itu kakak butuh waktu berapa lama setelah tahu kan, shock pasti panik ya, ngabarin keluarga kawan ya kan. Nah, kakak ngerasa bahwasanya kakak COVID itu kakak ngerasa harus kawan-kawan atau keluarga tahu atau harus ditutup-tutupin? gini, waktu aku udah tahu nih aku positif malamnya, Ya. yang aku pikirin tuh orang tua kan, namanya orang tua ya, Ya. pasti aku baru siap dari sana nih, Ya. dari Rumah orang tua. rumah orang tua, langsung nanti panik, yang adanya nanti kepikiran macam-macam, karena ini kan dalam istilahnya COVID ini masih kedengaran seram, Ya, padahal sebenarnya nggak terlalu seram ya, tergantung orangnya masing-masing anggapnya gimana, cara ngobatinya, mengatasinya gimana. Nah, terus aku sama orang tua nggak kasih tahu, sama keluarga nggak kasih tahu, aku Ya. diam aja di rumah. Sama suami? Sama suami tahu Suami dong. tahu. Nah, Teman-teman, kawan kerja, kawan rumah, kawan tetangga? kerja aku kasih tahu, tetangga enggak. Tetangga enggak, ya. Takutnya nanti dihindarin lah atau apa, Iya, benar. ya kan? Karena Tapi memang, aku tetap pakai masker. memang sampai dengan detik ini pun yang namanya pasien COVID itu jadi momok ya. Orang pada takut ya. Padahal harusnya yang dilawan virusnya, bukan orangnya. Terus berarti kakak ngabarin ke teman-teman ya? Ya, ngabarin ke teman-teman nih, yang kena ini gitu kan, kena COVID. Ya aku kan di kantor disuruh istirahat, nggak boleh kemana-mana. Iya. Ya udahlah, berarti aku harus istirahat. Yaudah, Itu satu- berapa minggu kakak setelah aku swab sekali positif, kedua itu negatif, terus disuruh kantor lagi, harus swab lagi, Iya. harus 2 kali negatif, 3 kali swab. swab hidung apa tenggorokan? Dua-dua Ya. hidung sama tenggorokan. Udah ketiga udah negatif, udah bisa kerja. Udah bisa kerja ya. Sekarang udah ngerasa enak ya. Udah. Jadi kalau menurut kakak lah, kalau COVID itu pasti bisa sembuh lah. Contohnya kakak juga ya, kakak sendiri Tapi kan. kalau ada riwayat penyakit atau apa, itu sih yang sering lama penyembuhannya. Kalau punya riwayat ya, tapi kalau dia itu sebelumnya nggak ada riwayat apa-apa, Jadi buat teman-teman kalau misalnya drop, lebih bagus istirahat ya Kak? istirahat. Apalagi kalau ngantuk, Betul. jangan dipaksa kerja deh. Kalau sekarang ya, kalau ngantuk, mending tidur aja. Mending tidur, Ya, istirahat ya. Istirahat, udah biarin aja lah itu. Karena saat drop imun lemah, Iya. virus gampang masuk. Gampang masuk. Terus kitanya banyak makan, biarin aja gemuk. Penting sehat. Banyak makan. Jadi selama Ya. selama kakak apa ya istilah isolasi, selama isolasi Makan aja kerja. makan aja kerja. Makannya makan yang kayak mana? Apa aja, pokoknya semuanya dia aku makan, nggak ada iniin, makan nasi, makan kue, apalah semua digojekin. Maksudnya yang atau bergizi apa. kah atau fast food? Tapi yang pasti buah ya. Buah tetap, Buah buah tetap. itu setiap saat. Pokoknya aku sekali sejam aku pasti makan buah yang sering aku makan selama COVID, buah jeruk. Setiap jam, setiap saat aku makan jeruk. Karena katanya itu sih ininya paling bagus. Vitamin C. Terus palingan kalau selama isolasi lah kakak selain banyak makan buah, vitamin, jemur, Oh, jemur dong. Jemur tiap pagi. Iya. Tiap pagi jemur. Sekitar jam 9. Aku jemurnya itu hampir 1 jam lagi di bawah terik matahari. 1 jam. Sekitar jam berapa ke jam berapa? Hampir dari jam 9, hampir 1 jam lah, paling 45 menit. Dari jam 9 sampai kurang lebih jam 10 lah. Sampai jam 10 ya. Tiap itu
minum lagi, makan jeruk lagi, udah tidur gitulah. Selama seminggu. Tapi Selama seminggu. isolasi tidur sama anak nggak? Tetap, Loh, karena tetap? anak aku nggak bisa lepas dari aku. Tapi aku tidur itu pakai masker, nggak pernah lepas dari masker. Jadi sampai tidur mau senyap apapun tetap masker tetap ada lagi. Suami juga gitu? Tetap. Tapi kan kakak tetap jaga protokol kan? Ya, karena kan itu aku nggak mengeluarin lagi. Udah lewat di fase Udah lewat satu fase minggu. yang 1 minggu tadi yang menularkan. Karena di fase yang 1 minggu itu yang menularkan. Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman bahwasannya COVID ini memang berbahaya benar ya Kak. Cuman ada fase-fase yang menularkan. Kalau dari sepengalaman Kak Hartati ini tadi, fase pertama itu fase 1 minggu itu fase yang menularkan. Ya. Di situ kakak harus jaga jarak ya. Jaga Tapi jarak dari orang lain. dari pengalaman kakak selama 1 minggu itu justru kakak belum tahu ya sebenarnya. Belum tahu. Tapi udah merasa. Udah ngerasa karena baca nih aku kayaknya COVID nih. Tapi aku takut. Udah gimana ya? Sedih nggak? Pas tahu nih kita hasil swab, oh aku positif, sedih nggak? Sedih lah. Sedih. Yang langsung diingat apa? Hah? Yang langsung diingat? Malah kok aku bisa kena ya? Gitu. Aduh. Lebih maksudnya sih, jadi ingat anak kah atau ingat Iya, Tuhan kah atau Iya, gimana gitu? iya ingat Tuhan. Jadi gini, Karena kebanyakan yang kena COVID ini begitu kena COVID dia seolah-olah besok bertobat gitu. bukan bertobat, besok udah nggak bisa punya kawan, nggak apa segala macam, banyak gitu. Itu kan jadi momok. Makanya kalau aku jumpa nih kayak kawan-kawan apa, Kayak jumpa sama aku iya, lah, gitu aku kan. langsung jelasin kan. Aku di minggu yang kemarin, yang ini nih aku nularin. Aku sekarang nggak nularin lagi, gitu. Jadi orang itu percaya. Karena memang rata-rata pengalaman orang juga aku dengar, 1 minggunya itu menularkan. 1 minggu pertama itu yang menularkan. Apanya enggak, tinggal kita aja yang memperbaiki diri. Oke, jadi aku mau narik kesimpulan dari Kak Tati bahwasanya dari pengalaman Kak Tati sebagai ex pasien COVID, alumni COVID, itu 1 bootdrop lebih bagus istirahat, ya kan? Karena itu bakteri virusnya cepat masuk, ya kan? Istirahat, jangan dipaksa kerja. kerja. Lelah badannya, nggak usah dipaksa kerja. Istirahat, ya. Masa sekarang ya. Kemudian kalau misalnya COVID ini bisa sembuh, Bisa. Semua bisa. banyak makan, Harus. istirahat, berjemur, Ya. berdoa, Paling penting. terus apa lagi? Kira-kira? Itu aja ya. Jadi aja. sekarang lebih enak, Kakak. Udah beda sama aku yang aku tahu aku pas positif beda. Perasaannya beda. Karena pas aku tahu aku masih positif kemarin, Iya. bawaan kan kosong loh. Ya, karena nggak tahu harus mau ngapain. Iya, terus apa ya, kayak memang pas kayak aku yang ngerasa ya pas aku COVID itu aku itu nggak fokus. Nggak fokus nih kemana nih, pikiran ke keluarga, kerjaan, Bukan fokus diri itu. sendiri. Pengaruh COVID-nya mungkin. Nggak fokusnya jadi linglung, ada pengaruh. Iya, jadi orang ngomong nih cerita ke kita Nggak nyambung. apa sih gitu, nggak ngerti lah. Tapi sekarang udah betul-betul udah ini kan. Udah lah 100%. Mudah-mudahan nggak lagi. Nggak lagi. Berarti imun kakak jago. Hah? Imun kakak berarti jago. Ya nggak juga. Nggak juga. Karena kena COVID nggak jago lah. Iya. Tapi tadi sih tetap dijaga. Oke, kalau kayak gitu Jaga coba kesehatannya. kakak kasih tips sembuh dari COVID sesuai pengalaman kakak. Tips sembuhnya Yang pertama, istirahat yang cukup. istirahat yang cukup saat drop. Ya, terus banyak konsumsi vitamin. Kedua, konsumsi vitamin. Buah-buahan. Buah-buahan ya, termasuk vitamin lah Ya. di situ. Terus banyak inilah. banyak berdoa. Berdoa terutama. Jangan panik. Jangan panik ya. Kalau Don't be panik panic. kita udah itu semua nggak ini. Iya, yang pasti pasrah aja kan. Iya. Toh Fokus ini aja, positif aja Positif pikiran. aja. Aku sehat, masih sehat. sehat ya. Oke Pak Agung. Oke,
Ada lagi yang mau disampaikan untuk Nggak teman-teman ada, semua? cukup. Cukup? Pokoknya kalau COVID itu nggak usah panik. Kalau COVID nggak usah panik. Ya, itu aja kunci utamanya, jangan panik. Jangan panik. Karena orang tahu itu COVID, nggak usah panik. Santai aja. Santai aja. Jadi kalau misalnya lah kakak diangkat jadi duta COVID, siap? Ya, enggak lah. Enggak ya. Ada yang lebih ini. Ada yang Nggak lebih. usah. Karena aku sendiri ya, awalnya COVID kan 2019 2020 Maret gitu yang paling Ya, Maret. puncaknya ya. Aku pertama nggak begitu Nggak ada itu. nggak segitu apa kan. Setelah ada beberapa kawan kerja, kawan main rumah gitu kan, tetangga itu kena, baru aku merasa oh ternyata COVID benar. Termasuk Ada. saat kakak cerita sama aku kakak kena COVID, aku langsung bilang loh COVID benar ada ya, gitu. iya, aku juga nggak nyangka aku kena COVID. Oke, sekarang berarti Kak Tati ini udah lebih Udah enakan, sadar. udah sadar. Bahwasanya ada COVID. Sadar bahwa ada COVID. Pokoknya tetap itu sih, jaga kebersihan. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton. Terima kasih untuk Kak Tati. Oke. Ya, terima kasih jadi narasumber di channel Agung Fahmi Pribadi. Oke. Oke, ya. Oke, like. itu loh. Ya, like. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Dijauhkan dari segala penyakit, mau itu Amin. COVID atau apapun ya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.